Halo, nama saya Albert Hosea dari Kabupaten Tapin, Jabatan Analis Teknologi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai berikut. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, dilihat dari definisinya dulu, yaitu wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang. Konsep cara pandang, di mana cara pandang tersebut dilandasi akan kesadaran diri. Ini kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti ini definisi dari wawasan kebangsaan. Kemudian ada salah satu Profesor Mulyadi, yaitu Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah definisi dari wawasan kebangsaan. Kemudian dilihat dari sejarahnya, yang pertama adalah tanggal 20 Mei 1908, itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Seperti itu. Kemudian lanjut ke Perhimpunan Indonesia, di mana Perhimpunan Indonesia atau bisa disingkat PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Waktu itu pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian lanjut, ada Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Sini. Yaitu pada tanggal 30 April 1926, yang Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Java, Yong Sumatra Bon, kemudian ada Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Islameleten Bon, Sutreden Minahasers, kemudian Long Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Ini yang pertama, ada fotonya. Kemudian lanjut, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kedua. Kemudian pada 1 Maret 1945, yaitu di sini, itu adalah situasi yang kritis, di mana Letnan Jenderal Umakichi Harada dipimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa saat itu mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita tahu yaitu BPUPKI. Waktu itu pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah BPUPKI, di dalam setelahnya ada terbentuklah PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi ini adalah sejarah dari beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk ke konsensus dasar dari kebangsaan kita yaitu Indonesia. Jadi konsensus dasar di sini adalah setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Jadi di sini pertama kita memiliki NKRI selaku
bangsa kita, negara kepulauan dengan banyak pulau, banyak bahasa. Kita tergabung di NKRI. Kemudian kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945, karena yang kita tahu negara Indonesia kita adalah negara hukum yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita banyak pulau, banyak bahasa, jadi bagaimanapun Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam tapi tetap satu jua. Itu untuk konsensus dasar. Kemudian lanjut dari konsensus dasar, bagaimana kita tahu negara kita berbeda dengan negara lain, itu dilihat dari identitas bangsa kita. Yang paling nampak, yang pasti pertama adalah warna bendera kita sendiri, yaitu merah putih, di mana bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Hal tersebut terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, yaitu di mana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sudah sangat jelas ya, bendera kita berbeda dengan negara lain, bendera sang saka merah putih. Kemudian yang kedua ada bahasa, di mana kita bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Jadi bahasa kita di sini yaitu bahasa Indonesia, sudah sangat jelas. Kita juga berada di kepulauan yang sangat banyak dengan bahasa yang beragam di setiap daerahnya, tapi tetap disatukan oleh bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara ini di mana lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Ini tadi seperti ini di konsensus dasar tadi, di mana lambang Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian lanjut ke lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman, di mana lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Mungkin yang belum tahu adalah Wake Rudolph. Jadi W.R. Supratman di mana terkandung di pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu adalah identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian masuk ke nilai dasar bela negara, di mana nilai dasar bela negara itu dengan arti adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedua hal tersebut menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, di mana dapat tertuang pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, di mana nilai dasar bela negara terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah cinta tanah air,
Kedua, sadar akan berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian kelima, adanya kemampuan awal dari bela negara. Itu adalah nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian, lanjut dari nilai dasar bela negara, ada kaitannya yaitu sebagai implementasi ASN. Di mana implementasi ASN dengan atas nilai-nilai dasar ASN kita rangkum menjadi 5, yaitu pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, kemudian melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, di mana hal tersebut nanti akan menjadi fungsi ASN, yaitu 3, pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Seperti itu, jadi rangkuman dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih.